Hello, langsung aja yuk kita bahas topik hari ini. Ini ide kunci dari kerangka bisnisnya Donald Miller, mesin kanan pemasaran. Kita bakal gali ini dari materi bab 2, mesin kanan pemasaran. Intinya sih, gimana memperjelas pesan biar bisnis maju. Coba deh, Anda bayangkan bisnis itu kayak pesawat terbang. Nah, menurut kerangka ini, pemasaran itu kayak mesin kanannya, yang ngasih daya dorong biar pesawatnya bisa maju, bisa terbang tinggi. Jadi, misi kita hari ini yaitu mengupas gimana sih pesan yang jernih dalam pemasaran bisa jadi bahan bakar utama buat bisnis Anda. Siap ya? Kita bedah bareng? Siap banget. Dan analogi pesawat itu pas sekali ya. Penting nih, fokusnya itu bukan cuma bikin iklan heboh gitu aja, tapi lebih ke gimana komunikasi yang pas, yang efektif, itu benar-benar bisa ngasih daya angkat biar bisnisnya yaitu tadi, bisa terbang. Mencapai tujuannya. Soal momentum lah. Oke, sip. Jadi, kita mulai dari yang paling dasar nih. Kenapa sih pesan yang jelas itu vital banget? Sumber kita ini ngomongnya lugas ya. Katanya, kebingungan itu pembunuh senyap buat bisnis. Bisa aja Anda punya produk atau layanan paling top sedunia, tapi kok nggak dibeli orang? Nah, seringkali akarnya bukan di produknya. Tapi ya itu, cara Anda nyeritainnya. Gimana cara ngomonginnya? Bener banget. Dan ini nyentuh inti masalahnya. Tujuannya kan biar orang cepet gitu. Dalam hitungan detik langsung ngerti apa sih yang Anda tawarkan. Dan ini kuncinya, gimana tawaran Anda itu menjawab masalah mereka atau kebutuhan mereka. Kerangka Miller ini nekenin banget pentingnya menghentikan kebisingan, terus juga mempermudah pelanggan buat beli. Ini fondasinya biar mesin kanan tadi bisa jalan. Kalau nggak jelas ya kayak macet aja mesinnya. Nah, ini nih bagian yang menurut saya, lumayan mengubah cara pandang ya. Pemasaran yang efektif itu, katanya, bukan soal pamer hebatnya perusahaan Anda. Justru kebalikannya. Ini soal gimana memposisikan pelanggan sebagai pahlawan dalam cerita mereka sendiri. Gimana tuh maksudnya? Kok pelanggan jadi pahlawan? Nah, ini pergeseran yang krusial banget. Karena ya pada dasarnya orang itu paling peduli sama cerita mereka sendiri ya kan. Mereka nggak terlalu pengen tahu sejarah perusahaan Anda A sampai Z. Tapi mereka pengen banget tahu gimana Anda bisa bantu mereka lewatin rintangan, capai apa yang mereka mau. Disinilah kerangka story brand yang dikenalin di sumber ini jadi relevan banget. Ada 7 elemen kunci itu. Dan yang seringkali agak susah diterima sama bisnis itu peran sebagai pemandu. Naluri kita kan pengennya jadi pahlawan ya dalam cerita. Tapi sumber ini bilang justru kekuatan Anda itu muncul pas Anda nggak jadi pusat perhatian. Anda itu pemandu yang bijak, yang bantu si pahlawan. Ya, pelanggan Anda. Jadi alurnya kira-kira gini. Ada karakter, itu pelanggan Anda, yang punya masalah. Terus mereka ketemu Anda sebagai pemandu. Anda ngasih rencana yang jelas dan ajakan bertindak yang spesifik. Tujuannya apa? Bantu mereka menghindari kegagalan yang mereka takutin itu dan bantu mereka mencapai kesuksesan yang mereka idam-idamkan. Gitu alurnya. Contoh sepeda listrik yang disebut di materi itu ngena banget sih. Penjualnya nggak jualan spek teknis sepedanya, ya kan? Tapi jualan hasil akhirnya yang diimpiin pelanggan. Bebas macet, hemat ongkos, atau mungkin ngerasa lebih sehat, lebih ramah lingkungan. Fokusnya ke transformasi si pahlawan, pelanggannya itu. Persis. Pesan yang bagus itu nyambung ke aspirasi terdalam pelanggan, bukan cuma daftar fitur. Oke. Jadi kita udah punya nih pesan yang jernih, udah nempatin pelanggan sebagai pusat cerita. Terus gimana kita jalanin mesin ini? Secara sistematis gitu. Gimana bawa dari ide ke aksi nyata? Nah, biar transformasi pelanggan tadi bisa terjadi dan konsisten, terukur juga, kita perlu sistem. Disinilah sumbernya ngebahas pentingnya bangun marketing funnel atau corong pemasaran. Struktur funnel ini yang mastiin mesin kanan tadi nggak cuma bertenaga tapi juga terarah. Jadi ngebawa pelanggan dalam sebuah perjalanan gitu menuju tujuan. Corong ini pada dasarnya proses bertahap sih. Mulai dari menarik perhatian audiens yang pas, misalnya lewat apa, konten blog yang jawab pertanyaan mereka, atau video menarik di medsos. Terus tahap melibatkan, engage. Di sini Anda bangun hubungan lebih dalam, mungkin lewat newsletter, kasih tips eksklusif atau tawaran khusus.
Akhirnya tahap mengonversi. Ya ini dorong mereka ambil tindakan yang kita mau, beli produk kek, daftar layanan kek. Intinya ngebimbing bukan maksa. Dan kayaknya nggak cukup satu cara aja ya buat narik dan libatin mereka. Betul sekali. Penulisnya nekenin banget pentingnya diversifikasi strategi. Jangan cuma andelin satu cara, kombinasikan macam-macam pendekatan. Misalnya iklan berbayar yang targetnya pas, terus kerjasama sama influencer yang relevan, tokoh yang punya pengaruh ke audiens Anda, pemasaran email yang personal juga bisa, konten organik, dan lain-lain. Kuncinya yaitu jangkau audiens ideal Anda dimanapun mereka berada. Sama satu lagi nih, krusial banget tapi sering kelewat. Proses ini nggak diem aja. Anda harus terus menguji dan menyempurnakan. Misalnya coba deh 2 judul email beda, lihat mana yang lebih banyak dibuka, atau bandingin 2 versi iklan, mana yang konversinya lebih bagus. Data dari pengujian ini yang bantu Anda optimalin mesin pemasaran Anda terus-menerus. Jadi kalau kita simpulkan nih ya, intisari yang bisa Anda bawa pulang dari obrolan kita ini, mesin kanan pemasaran ini benar-benar bisa jadi pendorong bisnis Anda kalau bahan bakarnya itu pesan yang super jernih. Dan selalu fokus ke pelanggan sebagai pahlawan. Bantu mereka paham gimana Anda itu pemandu terbaik buat cerita sukses mereka. Nah, itulah daya dorong yang sebenarnya. Betul, dan mungkin sebagai pemantik pemikiran aja nih buat Anda di rumah. Coba direnungkan sebentar, seberapa sederhana dan jelas pesan yang Anda komunikasikan sekarang, baik itu dalam konteks bisnis, kerjaan, atau bahkan ngobrol sehari-hari aja. Dan mungkin yang lebih penting lagi, siapa sih yang Anda posisikan sebagai pahlawan dalam cerita yang Anda bangun itu? Menarik kan buat dipikirin. Oke, selamat datang lagi di Deep Dive kita. Kali ini kita punya satu sumber yang menarik banget nih buat Anda. Kita bakal gali dari buku Donald Miller, How to Grow Your Small Business. Fokusnya spesifik ke strategi penjualan. Yap, buku yang cukup populer ya. Konsepnya menarik. Betul. Jadi misi kita kali ini, kita mau bedah konsep mesin kirinya Miller. Anda bayangin aja, bisnis itu kayak pesawat, nah pemasaran itu mesin kanan, penjualan itu mesin kirinya. Analogi yang bagus. Keduanya harus jalan biar bisa terbang ya. Iya kan? Nah, kita mau gali nih, gimana sih cara Miller menyarankan kita menyalakan mesin kiri ini, mesin penjualan? Oke. Intinya tuh unik menurut saya. Jadi bukan soal maksa jualan gitu ya, tapi lebih ke mengundang pelanggan masuk ke sebuah cerita. Dan di cerita itu, mereka yang jadi pahlawan, bukan kita atau produk kita. Nah, ini dia. Pergeseran fokus ya. Banget. Kuncinya, kata Miller, tawaran yang super jelas. Kalau pelanggan paham banget apa yang ditawarkan dan gimana itu bisa bantu mereka, ya setengah kerjaan penjualan udah kelar lah istilahnya. Setuju. Dan seringnya kegagalan jualan itu bukan karena produknya jelek kan, tapi ya itu komunikasinya, pesannya nggak jelas, bikin bingung. Persis. Jadi pendekatan Miller ini memaksa kita ya untuk mulai dari kacamata pelanggan. Masalah mereka dulu apa? Kejelasan jadi penting banget. Oke, nah biar lebih konkret kita bedah yuk. Miller ini nggak cuma ngasih konsep, tapi dia kasih formula 6 langkah yang cukup terstruktur buat percakapan penjualan. Semacam framework gitu ya? Iya, kayak peta jalan lah, biar nggak tersesat pas ngobrol sama calon pelanggan. Langkah pertama, mulai dengan masalah. Jadi akui dulu, sebutin dengan jelas, apa sih kesulitan yang dihadapi pelanggan? Ini penting nih secara psikologis, jadi kita tunjukin empati dulu ya. Pelanggan jadi ngerasa, oh orang ini ngerti masalah gue. Jadi koneksi dulu sebelum nawarin solusi. Tepat. Baru deh masuk langkah kedua, posisikan produk sebagai solusi. Tunjukkan dengan jelas gimana produk atau layanan Anda itu bisa specifically ngatasin masalah tadi. Hubungannya jelas ya antara masalah dan solusi? Harus. Terus langkah ketiga, nah ini menarik. Berikan rencana 3 langkah. Ini buat ngilangin kesan ribet, bikin prosesnya kelihatan gampang. Misalnya ya, 1, jadwalin demo, 2, pilih paketnya, 3, udah mulai transformasinya. Gitu. Iya. Biar nggak kelihatan overwhelming ya buat pembeli. Kadang orang mundur kan karena mikir prosesnya bakal rumit. Betul. Ini bikin langkah selanjutnya jadi nggak nakutin. Terus, langkah keempat, gambarkan konsekuensi negatif. Wah, ini agak tricky nggak sih? Nanti dikira nakut-nakutin. Nah, itu dia. Miller tekankan ini bukan akut-nakutin, tapi lebih ke ngingetin aja apa risikonya kalau masalah tadi dibiarin aja, nggak diatasin. Oke, jadi lebih ke urgensi ya? Kalau nggak sekarang, nanti ruginya apa gitu ya? Iya, misalnya, kalau Anda nggak bertindak, potensi pendapatan sekian bisa hilang terus loh. Atau
masalah Y ini bakal makin parah kalau dibiarin. Terus, biar seimbang, langkah kelima. Gambarkan konsekuensi positif. Ini kebalikannya. Lukiskan visinya. Suksesnya kayak apa kalau mereka pakai produk Anda? Ini bagian happy endingnya ya, di cerita pelanggan. Fokusnya ke benefit buat mereka, ke hasil akhirnya. Jadi mereka bisa ngebayangin, wah kalau pakai ini gue bisa jadi gini ya. Mereka jadi menang gitu. Bener banget. Dan itu memperkuat posisi mereka sebagai pahlawan tadi. Nah, terakhir, langkah keenam, panggilan bertindak yang jelas, call to action. Kasih tahu jelas banget apa yang kudu dilakuin selanjutnya, spesifik. Klik tombol ini buat jadwalin demo sekarang, gitu. Jangan ambigu. Jadi dari masalah sampai solusi, sampai langkah konkret ya, lengkap. Yang saya suka dari kerangka ini, yaitu tadi, konsisten banget naruh pelanggan di tengah cerita. Iya kan? Jadi bukan lagi kita yang pamer, produk kami hebat loh, tapi lebih ke, Anda bisa jadi hebat loh dengan bantuan kami. Ini kan beda banget pendekatannya. Beda banget. Ini soal menawarkan transformasi, bukan sekedar jualan barang. Dan Miller juga nekenin banget soal integritas kan ya. Oh ya, itu penting. Jadi ini bukan soal pokoknya kejual. Harus jaga reputasi, pastiin pelanggan beneran dapat value. Bahkan dia sampai nyaranin, kalau kita tahu produk ini nggak bakal ngasih ROI, return on investment, yang oke buat pelanggan, itu ya mending jangan dijual. Nah, ini yang membangun kepercayaan jangka panjang kan? Bukan cuma transaksi sekali putus. Setuju. Ada lagi nih perspektif menarik dari Miller. Soal potensi penjualan di luar tim sales formal. Maksudnya? Kayak semua orang di perusahaan gitu. Iya, semacam itu. Dia saranin buat latih juga staf non-penjualan. Misalnya resepsionis atau bagian customer service. Oh, oke. Dilatih pakai kerangka cerita ini juga. Betul, mungkin nggak sampai closing deal ya, tapi mereka bisa dilatih untuk ngenalin masalah pelanggan dan ngasih gambaran awal solusinya pakai cerita ini. Setiap interaksi, sekecil apapun, bisa jadi kesempatan buat memandu pelanggan. Bayangin kalau semua lini depan bisa ceritain kisah yang sama. Kuat banget kan jadinya? Wah, iya juga ya. Jadi kalau kita rangkum nih, deep dive kita soal mesin kiri ala Miller ini, penjualan itu vital. Kuncinya di pesan yang jelas, bikin pelanggan jadi hero, pakai formula 6 langkah tadi. Masalah, solusi, rencana, konsekuensi negatif, positif, ajakan bertindak. Yep, plus jaga integritas. Dan libatkan seluruh tim. Gitu ya, kira-kira. Kurang lebih begitu. Dan kalau kita lihat gambaran besarnya, ini bukan cuma taktik jualan sih, ini soal mengubah cara kita komunikasi tentang nilai yang kita bawa. Jadi kejelasan, empati ke masalah pelanggan, fokus kesuksesan mereka, itu jadi fondasi buat bangun mesin kiri yang ya kuat dan awet. Oke. Nah, sebagai penutup deep dive kali ini, mungkin ada satu pemikiran nih buat Anda bawa pulang. Coba deh renungkan, gimana caranya Anda bisa mulai menerapkan kerangka cerita 6 langkah ini, masalah, solusi, rencana, konsekuensi, hasil, ajakan bertindak, di setiap interaksi sama pelanggan potensial. Bahkan oleh anggota tim yang biasanya nggak dianggap tukang jualan. Coba pikirin deh, dampak kumulatifnya kalau seluruh perusahaan bisa memandu pelanggan lewat cerita mereka sendiri. Potensinya, wah bisa luar biasa banget kayaknya.